Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Profesor Dr. Nurwajah. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Andewi Suhartini. Dan tidak lupa yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan di Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Pendidikan Islam UIN Kota Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi berkaitan dengan potensi pondok pesantren dan upaya pengembangan serta pembinaannya di Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Nah, melatar belakangi judul yang tadi bahwa isu mengenai pendidikan karakter sangat merebak di kalangan masyarakat berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi. Bahwasannya moral anak bangsa telah merosot begitu sangat tajam. Hal ini disebabkan antara lain karena banyak sekolah di Indonesia hanya menjadi tempat untuk memindahkan pengetahuan, baik pengetahuan secara umum maupun etika, dan belum sampai pada taraf pembentukan moral dan etika atau character building. Kemudian pondok pesantren sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional dipandang oleh banyak kalangan mempunyai keunggulan dan karakteristik khusus dalam mengaplikasikan pendidikan karakter bagi peserta didik. Sejauh ini pesantren telah membuktikan diri sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang mapan dan memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung dipilih sebagai salah satu pesantren modern yang memadukan kurikulum agama dengan kurikulum umum yang di dalamnya terdapat sistem pengembangan serta pembinaan yang berbeda dari yang lain. Kekhasan inilah yang sejatinya dapat menjadi bahan analisis dalam mewujudkan peradaban Islam yang kokoh. Kemudian, studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi pondok pesantren dan upaya pengembangan serta pembinaannya di Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data tentang potensi pondok pesantren dan upaya pengembangan serta pembinaannya. Yang menjadi objek studi kasusnya berfokus pada Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Penelitian studi kasus yaitu studi strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan yang nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proporsi teoritis. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap potensi pondok pesantren dan upaya pengembangan serta pembinaannya di Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Hasil potensi pondok pesantren dalam mencetak generasi tafakuh atau tafakuh fiddin, ya. Ini juga Pesantren Persatuan Islam ini, ya, tujuannya yaitu mencetak generasi yang tafakuh fiddin. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ya, Pesantren Persatuan Islam, ya, merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum kerajaan Islam berdiri. Kemudian tujuan dibentuknya pondok pesantren adalah pertama, mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama, ya. Dan alhamdulillah Pesantren Persatuan Islam sudah melahirkan ulama-ulama yang sangat kokoh dan handal dan juga sudah menyebar di seluruh penjuru di
Indonesia. Kemudian mendidik Muslim yang dapat melaksanakan syariat agama. Kemudian mendidik agar objek memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan terbentuknya masyarakat beragama. Sementara itu tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai, ustadz yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Nah, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang khusus dan potensi yang dimiliki para santri. Yang pertama, yaitu kemandirian. Ketika di pesantren diajarkan tentang bagaimana kemandirian seorang siswa atau santri. Kemudian tentang keikhlasan. Bagaimana ketika guru menjelaskan kepada santri dan mengajarkan bahwa kita itu dimanapun berada harus menerima ilmu, menerima apapun dengan ikhlas. Dalam konteks kebaikan. Kemudian kesederhanaan. Di dalam Islam mengajarkan dan khususnya di pesantren tentang bagaimana kesederhanaan. Tidak boleh menonjolkan sesuatu yang luar biasa. Apalagi memunculkan keriaan, kesombongan, ketakaburan, dan itulah yang dilarang. Dan di dalam Islam, khususnya di pesantren, diajarkan, dididik perihal tentang itu. Kemudian, toleransi. Islam mengajarkan tentang toleransi. Islam mengajarkan tentang saling menghormati, saling menjaga. Sehingga di pesantren pun diajarkan. Maka jangan sampai ada yang berpandangan bahwa di pesantren tidak menganut sistem toleransi. Di pesantren justru mempersiapkan, membentuk, dan juga terbentuknya manusia-manusia yang toleransi di dalam konteks menjaga kedamaian, perdamaian, keadilan, dan juga menjaga keberagaman yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Nah, ini juga pesantren mengajarkan kepada santri, para kiai, para asatid, para ustadz, para ulama mengajarkan kepada santri tentang ukhuwah Islamiyah, tentang persaudaraan. Kita harus saling menjaga. Meskipun kita beda agama, meskipun kita beda organisasi kemasyarakatan atau organisasi Islam, tetapi kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah agar kita semua ini menjadi masyarakat yang menjaga kerukunan, menjaga ketentraman, menjaga persaudaraan sehingga terbentuklah negara yang aman, tentram. Kemudian, pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung yang terletak di kota Bandung memiliki potensi yang sama dalam mewujudkan generasi tafakuh fiddin. Hal ini terlihat dari sebuah tujuan lembaga pendidikan pesantren secara umum, yakni terwujudnya pesantren sebagai miniatur masyarakat Islami dan lembaga pendidikan yang unggul. Adapun secara khusus, tujuan pesantren tersebut pertama, menjadi manusia yang tafakuh fiddin, manusia atau santri yang paham terhadap agama. Kemudian yang kedua, mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ajaran baik itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun al-hadis, yaitu sunnah-sunnahnya. Harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita akan selamat di dunia dan juga kita akan meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Dan itulah yang diajarkan di pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Kemudian yang ketiga, menjadi suri teladan bagi keluarga dan masyarakat. Di pesantren Pajagelan, pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung mengajarkan tentang bagaimana kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Pajagelan ini, Kota Bandung mendidik anaknya harus menjadi suri teladan bagi orang lain, yaitu di dalam konteks kebaikan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu menguasai dasar-dasar agama Islam dari sumbernya. Nah, di pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung ini ya mengajarkan, mengenalkan, mempraktekkan
tentang dasar-dasar agama. Yaitu kita mengkaji tentang Al-Quran, hadis, dan itu semua agar menjadikan bekal untuk para santri di masa yang akan datang. Kemudian apa lagi? Kemudian yang selanjutnya itu mendakwahkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini, kenapa pesantren-pesantren Islam sekarang di mana-mana ada. Dan itu cikal bakal. Mereka itu semua pesantren-pesantren Islam yang hadir di seluruh yang ada di Indonesia, itu mereka dulu sekolah di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung. Ini merupakan salah satu keberhasilan pondok pesantren dalam upaya mendidik, menyampaikan, mentransfer ilmu kepada para santrinya sehingga mampu mengembangkan ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam di seluruh penjuru di Indonesia. Dan pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung ini berhasil mengasah kemampuan mereka sehingga mampu membuat lembaga pendidikan, membuat pondok pesantren di seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Kemudian, menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran secara teoritis dan praktek. Nah, perlu diketahui bahwa pesantren-pesantren Islam 1, 2, dan 2 Bandung ada yang disebut dengan PLKJ. Kenapa? Pelatihan kependidikan dan hikmah jamiah. Para santri dibina untuk disebarkan kepada masyarakat, ke kota, ada yang ke kota Ciamis, ke kota Cianjur, kemudian ke Garut, ada yang ke Sukabumi. Mereka disebarkan dalam jangka waktu 2 minggu untuk mengabdi kepada masyarakat. Baik dari segi mengajarkan, dia ngajar, kemudian berdakwah, dan juga sosial. Ada 3 komponen yang disiapkan di dalam kurikulum di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung ini. Itu merupakan wujud agar apa? Agar mereka bukan hanya sebatas mengetahui, akan tetapi mereka justru mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh selama proses belajar di sekolah atau di pesantren, di pondok pesantren. Mereka mengamalkan kepada masyarakat halayaknya umum. Nah ini menjadikan tiruan-tiruan. Bahkan saya pernah membaca peneliti, bahkan mohon maaf, orang-orang di luar Islam sekarang mengikuti jejak-jejak seperti itu. Mereka sekolah-sekolah tingkat SMA itu, mereka sama mengirimkan bagi non-muslim itu. Ini penting juga. Sehingga apa? Sehingga ini merupakan modal yang sangat penting dan mereka sangat gembira. Kenapa? Karena mampu mengaplikasikan, mampu merealisasikan, mampu menjadikan dirinya bahwa saya mampu dan bisa untuk bermasyarakat, mendakwahkan apa yang saya dapatkan dari para kiai, ustadz, guru, ulama dalam proses pembelajaran ketika di pesantren. Kemudian adapun visinya ialah membina insan berakhlakul karimah yang tafakuh fidin dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Sebagai indikator misi pesantren tersebut adalah insan berakhlakul karimah, berperilaku sesuai dengan akhlakul karimah, mandiri, percaya diri, dan kreatif. Insan tafakuh fidin, menguasai serta memahami ilmu-ilmu keislaman, hafalan, serta memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian insan yang menguasai iftek, menguasai ilmu pengetahuan dan sains, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dan itulah di pesantren-pesantren Islam pun dikembangkan dan juga dilaksanakan, direalisasikan agar kita menjadi manusia yang selalu mengikuti zaman sebagaimana kita halayak pada umumnya. Kemudian, upaya pengembangan generasi tafakuh fidin di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung. Pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung sudah berupaya mewujudkan generasi tafakuh fidin melalui berbagai kurikulum yang disajikan dalam proses pembinaan. Ada kurikulum agama dari pusat, kurikulum umum, juga kurikulum pesantren. Nah, di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung menggabungkan 1. kurikulum pondok pesantren, 2. kurikulum dari negara, dan juga kurikulum dari umum itu sendiri, ya. Sehingga ada 3 begitu. 1 pondok pesantrennya, kemudian kurikulum dari umumnya, kemudian pesantren itu dari Kemenang. Nah, sehingga
menghasilkan generasi yang bukan hanya saja paham terhadap agama, tetapi dapat memberikan banyak kontribusi dalam setiap aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan dakwah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh manajemen yang baik yang dikelola di pesantren tersebut. Karena setiap stakeholder yang ada di pesantren tersebut turut andil dalam menciptakan budaya Islam yang sesuai dengan visi misi pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung. Bahkan para pimpinan, para kiai menegaskan seluruh stakeholder yang ada di pesantren-pesantren tersebut itu merupakan pendidik, akan tetapi beda. Dia pendidiknya sebagai tenaga kebersihan, tenaga keamanan. Agar apa? Agar dari atas sampai akhir ada kesesuaian, ada keserasian. Sehingga menerapkan aturan-aturan itu dari awal sampai akhir itu sejalan, sepaham, dan insya Allah mampu menjadi pesantren yang unggul hari ini, esok, dan yang akan datang. Kemudian, para alumni pun seringkali memberikan kontribusi positif dalam memajukan perekonomian pesantren, juga memberikan banyak fasilitas dalam mendorong penyebaran dakwah Islam. Nah, di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung ini, para alumni sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka rata-rata para pengajar juga di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung itu para alumni. Yang mereka lulusannya ada lulusan dari Al-Azhar, baik tingkat dia S1, S2, S3, bahkan ada yang sudah sebentar lagi pengajarnya dia sebagai profesor, dan itu merupakan bukti agar pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung ini mampu melawan tantangan di masa yang akan datang. Kemudian, melihat proses pengembangan di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung, menanggapi hal di atas, ada beberapa upaya yang senantiasa dilakukan di pesantren tersebut. Pertama, berkaitan dengan image pesantren. Pesantren ini merupakan pesantren modern yang senantiasa memadukan pelajaran agama, pelajaran umum, dan kini pesantren ini sedang merancang pembelajaran berbasis teknologi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Memang dari dulu juga pesantren ini sudah menyiapkan lab komputer dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan sarana dan prasarana, pesantren ini sedang berupaya untuk menambah fasilitas proses pembelajaran dengan memperluas area masjid. Nah, perlu diketahui bahwa pesantren-pesantren Islam ini jumlah siswanya sangat luar biasa. Sehingga ketika sholat berjamaah ini tidak mampu dilaksanakan satu kali. Itu dilakukan bertahap. Shift pertama, shift kedua, sampai shift ketiga. Karena satu shift itu hanya mampu melaksanakan ibadah sholat berjamaah kurang lebih 800 atau bahkan 900 siswa, dan itu juga ada yang di luar ikut melaksanakan ibadah sholat di Masjid Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. Pesantren ini memiliki kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sudah cukup memadai. Hanya saja perlu pembinaan secara terstruktur agar para kiai dan ustadz yang ada di pesantren tersebut dapat memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung itu. Mereka lulusan dari Mesir, Al-Azhar, kemudian dari UPI, UNPAD, UIN, dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Dan itu semua tiada lain agar pesantren tersebut mampu menjadi pesantren yang unggul di masa yang akan datang. Kemudian, berkaitan dengan peningkatan akses, pesantren ini memiliki akses yang cukup banyak. Karena letak pesantren yang sangat strategis di daerah perkotaan, terlebih lagi pesantren ini menjadi pesantren-pesantren Islam pertama dan yang kedua yang ada di Kota Bandung. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pesantren-pesantren Islam 1 dan 2 Bandung ini adalah pesantren yang tertua, khususnya pesantren di lingkungan Persatuan Islam. Dan ini melahirkan generasi-generasi yang hebat, sehingga mereka yang lulusan dari pesantren ini mampu membuat pondok-pondok pesantren
di seluruh yang ada di Indonesia, baik itu di Medan, kemudian di Papua, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan wujud keberhasilan yang ada, yang diselenggarakan terhadap pembinaan kepada santri di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Kemudian, berkaitan dengan manajemen kelembagaan, pesantren ini memiliki manajemen yang baik dan dikelola yang menyesuaikan perkembangan zaman, akan tetapi belum maksimal dikembangkan secara digital. Nah, ini juga proses kita, ya. Karena apa? Karena konon katanya pesantren itu ortodok, akan tetapi tidak seperti itu. Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung ini terus berusaha untuk menjadi pesantren yang unggul, lebih unggul, dan juga dirasakan oleh masyarakat. Dan buktinya pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung ini menjadi pesantren yang dirindukan, diharapkan, dicita-citakan oleh orang tua sehingga ingin menyekolahkan di pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung itu. Kemudian berkaitan dengan kurikulum, pesantren ini memiliki kurikulum yang baik untuk senantiasa mengembangkan life skill santri. Perlu, penambahan life skill di bidang digital. Lagi-lagi memang di para pengajar juga yang sudah tua ada, tetapi yang banyak juga, yang muda juga banyak. Agar apa? Agar pesantren tetap dapat mempertahankan eksistensi di arus revolusi industri 4.0 ini. Kemudian, upaya pembinaan generasi Tafaqquh Fiddin di Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung merupakan salah satu pesantren yang modern, yang memadukan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan umum, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan di pesantren tersebut menggabungkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penguat landasan utama. Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan generasi Tafaqquh Fiddin memiliki 5 unsur tersebut, sebagaimana hal ini terlihat dari proses pembinaan yang dilakukan lembaga pendidikan baik dalam kegiatan KBM maupun di luar KBM. Upaya pembinaan yang dilakukan di luar KBM ialah kegiatan ihtifal. Kegiatan ihtifal ini dilakukan setiap 1 pekan sekali. Kemudian kegiatan baiat ini dilaksanakan setiap sehari, ya, setiap waktu begitu. Kegiatan penelitian hadis juga dilakukan supaya anak santri lebih memahami tentang riwayat-riwayat bahwa ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis-hadis yang lain. Kegiatan halaqah tahsin wa tahfidz juga ada diselenggarakan begitu. Nah, serta kegiatan pendalaman bahasa Arab. Ini dari segi komunikasi biasanya. Ya, di situ diadakan di luar KBM atau kegiatan belajar mengajar. Sedangkan upaya pembinaan pada jam KBM disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada, baik yang memuat kurikulum umum, karena di Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung itu ada program IPA dan ada juga program IPS. Semua program IPA dan IPS, mereka semua kurikulum digabungkan, kurikulum agama pusat, akidah akhlak, Al-Quran, ya, kemudian sejarah budaya Islam dan fikih, juga kurikulum pesantren seperti balaghah, mantik, ma'ani, hiwar, usul fikih, tafsir ahkam, tafsir am, prasid akidah, nahwu shorof, dan ilmu falak, ya, dan juga hadis, ya, dan juga ilmu hadis begitu. Itu juga ada, ya, dan itu sebagai ilmu yang sangat penting untuk mewujudkan santri yang Tafaqquh Fiddin. Kemudian, semua mata pelajaran diarahkan sebagai upaya pembinaan santri dalam rangka mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, ini pembinaan ihtifal santri PPI Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung. Kita bisa melihat di situ, ya, semua santri dikumpulkan setiap pagi jam 6.45 mereka sudah kumpul di halaman untuk melaksanakan baiat. Baiat itu adalah perjanjian antar pesantren dengan santri agar lebih baik, santri tidak rajin membaca Al-Quran, rajin melaksanakan sholat malam, dan itu semua diucapkan
kemudian berbahasa santun, berakhlakul karimah, kemudian sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung merupakan salah satu pesantren yang modern yang memadukan ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan di pesantren tersebut menggabungkan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai penguat landasan utama. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang khusus dan potensi yang dimiliki para santri yang meliputi kemandirian, keikhlasan, toleransi, kesederhanaan, dan ukhuwah Islamnya. Potensi inilah yang harus senantiasa ditumbuhkan di pondok pesantren. Karena disinilah awal tumbuhnya kekuatan mental, karakter yang menjadi syarat bagi suksesnya peradaban Islam. Adapun pengembangan yang dilakukan di pesantren ini ialah memperbaiki image pesantren sebagai lembaga pendidikan modern, memperbaiki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatkan akses kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan manajemen mutu kelembagaan, dan upaya mendirikan lembaga perekonomian secara mandiri. Sementara itu, pembinaan yang dilakukan di Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Bandung tertuju kepada tujuan pesantren, yakni mencetak generasi yang tafakuh fidin, yang paham terhadap agama, baik dalam penyelenggaraan kegiatan KBM ataupun kegiatan di luar KBM. Dengan demikian, upaya pembinaan ini ditujukan sebagai upaya pembinaan santri dalam rangka mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,